Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadzal kitab samahatal imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassisail ma'had Yai Maftuh wa bu Nyai Marfu'ah wa radhiyallahu bihim anna, amin. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita sudah sampai pada bahasan bahwasanya ruhnya manusia kalau jasadnya sudah mati, manusia yang sudah mati, ruhnya itu terbagi menjadi 7 golongan. Yang pertama, ruhnya orang-orang kafir. Yang kedua, ruhnya orang muslim yang awam. Yang ketiga, ruhnya anak-anaknya orang mukmin atau muslim. Yang ketiga, ruhnya anak-anak orang kafir. Yang kelima, ruhnya orang mukmin yang awam. Nah, kan, ruhnya orang mukmin yang awam, ini masih yang awam ya. Itu ketika malaikat yang akan mencabut nyawanya mengatakan kepada ruh supaya keluar dari jasad itu dengan penuh bahagia menuju ke rahmat Allah. Dari bumi sampai ke langit terus dibawa. Dan para penduduk bumi itu mereka berkata, bau apa ini kok harum sekali? Harum sekali. Apa yang mereka lakukan di dunia? Jadi semuanya bertanya-tanya. Para penduduk bumi bertanya, para penduduk langit bertanya, apa yang dilakukan orang ini di dunia kok bisa ruhnya itu harum? Fayaqulun, maka menjawablah para malaikat, da'uhu, biarkan jiwa itu berjalan, biarkan ruhnya orang mukmin yang awam itu berjalan, atau biarkan dia gitu. Fa innahu, karena sesungguhnya si mukmin ini kana fi ghammid dunya, dia sudah menjalani kehidupan atau kesedihan dalam kehidupan dunia. Dia sudah menjalani aturan Tuhan. Dia tidak mengerjakan yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintah. Dia sudah menjalankan aturan gitu. Fi ghammid dunya, dalam kehidupan dunia. Di sini diistilahkan ghammid dunya itu kesedihan. Yang lainnya orang-orang kafir bebas melakukan apa-apa, kaum mukminin ada aturannya. Gak boleh makan babi, gak boleh ini, gak boleh begitu, gak boleh berlaku maksiat. Aturannya banyak. Hanya kata malaikat, dia sudah capek dalam kehidupan dunia, biarkan dia terus
menuju ke surga. Fa idza qala, kemudian jika qala berkata, ama atakum, apakah saya datang kepada kalian? Qalu, mereka para malaikat jawab, penduduk langit menjawab, dzuhiba bihi ila ummihil hawiyah. Dzuhiba diberangkatkan bihi dengan si mukmin itu ila ummihil hawiyah, dari tempatnya yakni neraka hawiyah. Jadi tidak ditaruh di neraka hawiyah tapi terus gitu. Itu untuk ruhnya seorang mukmin yang awam. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir itu idza tudhira, ketika sudah menjelang ajalnya, atat maka datang hu kepada orang kafir yang sudah sakaratul maut, malaikatul adabi, siapa malaikat adab, datang bimishin, dengan membawa kain yang kumel, kain yang jelek. Kalau untuk kaum mukminin dibawakan kain sutra yang berwarna putih, tapi untuk orang yang kafir dicarikan, dibawakan kain kumel, jelek, kotor. Ini maksudnya bimishin. Fayakulun, kemudian berkata siapa malaikatul adab, ukhruji, keluarlah wahai jiwa yang ada di dalam jasadnya seorang kafir. Ukhruji, keluarlah kamu, sakhitotan dengan kebalikannya rodiatan, ya, dengan kemurkaan. Maskhuton, yang dimurkai, alaiki, atas kamu. Jadi keluarnya itu dengan keluar yang tidak enak, sama dengan kalau santri yang kabur kemudian suruh balik masuk ke pondok itu dengan perasaan yang dagdikduk. Beda dengan ketika keluar karena diutus oleh pondok mengikuti tilawatil Quran di Saudi Arabia, datang dengan penuh kebahagiaan. Tapi kalau yang baru dari kaburan, setelah kabur diantar lagi sama orang tuanya, nah itu ada kekhawatiran. Nah sama dengan itu, ukhruji, keluarlah kamu, sakhitotan, dengan kekhawatiran, maskhuton alaiki, dengan kemurkaan, keluar ila adabillah, menuju ke adab Allah azza wajal. Fatakhruju, maka keluarlah jiwa atau ruhnya seorang kafir, ka'antanirihin, seperti bau busuk bangkai yang menyengat gitu loh. Jadi keluar dengan bau busuk yang menyengat. Hatta ya'tuna bihi babal ardi, hatta sehingga ya'tuna, membawa siapa para malaikat, bihi, dengan ruhnya seorang yang kafir itu, babal ardi, sampai ke pintu bumi. Fayakulun, kemudian di perbatasan antara bumi dan langit, malaikat-malaikat penduduk langit itu bilang begini, ma antana hadhirri, kok bau sekali ya, ada apa ini kok bau sekali? Hatta ya'tuna bihi arwahal kuffar, kemudian para malaikat itu membawa ruhnya orang kafir itu berkumpul bersama arwahal kuffar, ruh-ruhnya orang kafir yang lain, dikumpulin di satu grup. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang ini. Amin Allahumma amin. Itu selanjutnya
Yang keberapa ini? Yang keenam, arwahu khasatil mu'minin, ruh-ruhnya kaum mukminin yang khas, kaum mukminin yang bukan sekedar menjalankan ibadahnya, tapi dia bisa menjiwai ibadahnya, bukan cuma mengerjakan kewajiban, tapi dia mengerjakan perintah Allah itu dengan penuh cinta, bukan karena terpaksa. Dia menjalankan kewajiban dengan perasaan riang gembira tanpa merasa ada tekanan. Nah, ini kaum mukminin khos. Mereka ini orang-orang pilihan. Wa yakunu, dan ada laha bagi arwah khasatil mukminin ini an-naf'ut tamu, kemanfaatan yang sempurna. Artinya dia betul-betul bisa merasakan gitu, li ahliha, untuk keluarganya, khosatan, secara khusus. Kaum mukminin yang seperti ini yang khos, meskipun dia sudah wafat, tapi dia masih bisa merasakan kehidupan di dunia ini. Kalau dia punya anak, punya cucu, punya keturunan, dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh anak, cucu, dan keturunannya. Mbah-mbah kalian yang termasuk menjadi pilihan Allah, meskipun dia sudah mati, tapi dia bisa melihat apa yang kalian lakukan di dunia. Kalau kalian cuma melakukan sesuatu yang gak manfaat, apalagi suka melanggar aturan, suka melakukan dosa, mereka itu bersedih dan menangis. Nah, ruhnya mbah-mbah kita melihat kita melakukan kesalahan, suka berlaku dolim, mereka nangis meskipun sudah mati. Ini yang dimaksud dengan an-naf'ut tam. Dalam hal ini ada hadis Nabi an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa sahabat Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'malakum, sesungguhnya amal ibadah kalian, sesungguhnya amalan-amalan kalian itu tu'radu, diperlihatkan. Apa amal? Tu'radu, diperlihatkan apa amal, ala aqaribikum, kepada kerabat kalian, wa asyairikum, dan sanak famili kalian, minal amwati, dari orang-orang yang sudah mati. Jadi keluarga kalian, saya yakin banyak mbah-mbah kalian, keluarga-keluarga kalian yang sudah mati, saya yakin banyak dari kalangan kaum mukminin al-khos. Apa yang kalian lakukan selama ini diperlihatkan. Nah, ini loh, cucu kamu di Al-Munawwariyah, dia sergap deres, dia sergap ngaji, dia sekarang sudah sekian juz hafalannya, diperlihatkan. Atau kebalikannya, ini loh, keluarga kamu yang ada di pondok, waktunya sekolah kabur, waktunya ngaji ke kamar kecil terus, semuanya itu diperlihatkan. Fa in kana khairan, fa in kana, maka jika kana ada apa amalan itu, khairon, ialah baik. Jadi kalau yang diperlihatkan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik, istabsyaru, maka bergembira siapa amwat bihi, dengan amalun khair.
Wa in kana ghaira dzalik, wa in kana, dan jika kana ada apa amalan ghaira dzalik, selain yang baik, maksudnya kalau amalannya itu jelek, qalu, maka berkata siapa amwat, Allahumma, ya Allah, la tumithum, janganlah engkau matikan mereka, jangan engkau wafatkan mereka, keluargaku itu, hatta, sehingga tahdiya, memberikan hidayah siapa engkau, hum, kepada mereka, kama, sebagaimana ma barang, hadaita, yang telah memberi hidayah siapa engkau, hadaita, yang telah memberi hidayah siapa engkau, nah, kepada kami. Ini doanya mbah-mbah kita yang menjadi orang-orang soleh, yang menjadi mukmin, yang ketika hidup di dunia mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka betul-betul beribadah, mereka termasuk ahlullah. Ketika melihat anak cucunya yang di dunia kok jelek amalannya ya, mereka berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan mereka ya Allah, sebelum engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau telah memberi hidayah kepada kami. Amin Allahumma amin. Wa kana Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Wa kana, dan ada An-Nu'man bin Bashir, sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai. Yaqulu, berkata siapa Nu'man, wahwa, dan adapun Nu'man itu alal mimbar, sedang berada di atas mimbar. Nu'man berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar siapa aku, Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasul. Jadi sahabat Nu'man ketika dia berada di atas mimbar, di dalam khutbahnya dia menyampaikan apa yang dia dengar dari Rasulullah. Katanya Rasulullah bersabda, ala innahu lam yabqa minad dunya illa mislud dzubabi tamuru fi jawwiha. Ini maksudnya, ala, tidaklah, innahu, sesungguhnya sya'an, lam yabqa, tidak tersisa, minad dunya, dari kehidupan dunia, illa, kecuali, mislud dzubabi, seperti lalat, tamuru, yang terbang, apa lalat, fi jawwiha, di udaranya. Maksudnya begini, tinggal sedikit sekali orang-orang yang hidup di dunia ini. Jadi jumlahnya tinggal sedikit sekali. Fallahu gitu ya. Fallahu fattakullah, maksudnya begini, fattakullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, fi ikhwanikum, di dalam urusan saudara-saudara kalian, min ahlil kubur, dari mereka yang sudah berada di dalam kuburan. Bertakwalah kalian dalam urusan saudara-saudara atau kerabat kalian yang sudah mati, gitu. Fa inna a'malakum, karena sesungguhnya amalan-amalan kalian itu tu'radu, diperlihatkan apa amalan, alaihim, atas mereka. Maksudnya gini nak, wahai santri
hati-hatina untuk amalan atau tingkah laku kalian, kapan dan di mana saja. Kasihan keluarga kalian yang sudah meninggal, yang sudah ada di dalam kubur. Diperlihatkan pekerjaan kalian itu. Ini loh keluarga kamu. Kalau umpamanya pekerjaan yang diperlihatkan itu baik, mereka senang. Tapi kalau yang diperlihatkan itu pekerjaan jelek, mereka malu. Mereka malu. Jadi seperti ada CCTV. Apapun yang kita lakukan kelihatan, diperlihatkan. Ini loh, ini cucu kamu, ini kerabat kamu. Yang lainnya ngaji nih ngomong terus. Diperlihatkan. Kemudian selanjutnya arwahus syuhada'i, ruh-ruhnya para syuhada, mereka yang mati di jalan Allah. Watakunu, dan ada apa arwahus syuhada fi hawasili tairin, fi hawasili tairi khudrin, mereka itu seperti burung-burung yang hijau fil jannati, di surga. Wa yakunu, dan ada laha bagi arwahis syuhada at-tasrifut tam, apa istilahnya itu, bertindak secara sempurna fid dunia, di dalam kehidupan dunia, bin naf'i, dengan kemanfaatan. Nah ini katanya orang, ada apa ini? Oh ini mbah datang. Nah, itu bagi mereka yang ahlullah, mereka itu bisa seperti berkomunikasi langsung dengan keluarganya yang masih hidup di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina insorofa, hina ketika insorofa, meninggalkan siapa Nabi, min Uhudin, dari perang Uhud. Ketika Rasulullah sudah pergi dari perang Uhud, marro ala Mus'ab bin Umair, marro melewati siapa Rasul, ala Mus'ab bin Umair, melewati jenazahnya Mus'ab bin Umair yang kala itu tewas dalam peperangan Uhud. Jadi Mus'ab bin Umair ini salah satu sahabat yang tewas ketika perang Uhud. Nah Rasulullah ketika sudah mau pulang, dia melewati jenazahnya Mus'ab bin Umair ini. Wahwa, dan adapun Mus'ab bin Umair maktulun ala tariqihi, maktulun, terbunuh, ala tariqihi, di jalanannya, maksudnya dalam perjalanan itu terbunuh. Fawaqafa, kemudian berhenti, alaihi, atas jenazah Mus'ab bin Umair, Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a,
dan berdoa siapa Rasul lahu untuk Mus'ab bin Umair. Summa kemudian qara'a membaca siapa Rasul hadhil ayata pada ayat berikut. Rasulullah membaca firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina dari kalangan kaum mukminin, rijalun terdapat orang-orang, sodaku yang telah menepati siapa rijal, ma pada apa-apa, ahadu yang berjanji siapa rijal, Allah kepada Allah, alaihi atas faminhum maka sebagian dari mereka rijal, man ada orang, qada nahbahu yang gugur, jadi gugur di medan peperangan, wa minhum dan ada juga dari mereka rijal, man orang yang tadiru yang menunggu siapa man, wama dan tiadalah baddalu wama dan tidaklah baddalu mengganti siapa rijal, mengganti sedikit pun pada janji, maksudnya tabdila, wama baddalu dan tiadalah baddalu mengganti atau merubah siapa rijal, tabdila sedikit pun pada janji, artinya sama sekali tidak gentar dengan janjinya kepada Allah untuk siap mati berperang di jalan Allah, meskipun sudah banyak melihat orang-orang atau teman-temannya yang gugur di medan perang. Bukan semakin ciut, tapi semakin semangat untuk bisa meraih mati syahid. Itu tekad para sahabat. Meskipun ada sebagian teman-temannya yang sudah gugur di medan perang, hati mereka bukannya ciut, aduh, mau lari dari medan perang, tidak, tapi kapan lagi ada perang, masih menunggu, kami siap. Ini maksudnya. Wa ma baddalu tabdila. Summa qala kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashhadu saya bersaksi, katanya Rasul, anna haula bahwasanya mereka yang mati itu syuhada'u indallah, mereka adalah orang-orang yang mati syahid indallahi di sisi Allah, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Fa'tuhum maka datangilah mereka, jadi maksudnya kuburan yang sudah mati. Wazuru dan ziarahilah oleh kalian hum pada mereka. Wazuru dan berziarahlah kalian hum pada mereka. Walladzi nafsi biyadihi, ini sumpahnya Rasulullah, dan demi zat nafsi biyadihi, di mana jiwa ini berada di dalam kekuasaannya, maksudnya demi Allah, la yusallimu alaihim, tidaklah yusallimu mengucapkan
salam alaihim atas mereka ahadun siapa seseorang pun ila yaumil kiamati sampai hari kiamat illa kecuali raddu menjawab siapa mereka syuhada menjawab alaihi atas salamnya man atas salamnya ahad. Di Madinah itu ada para kuburannya syuhada, makam-makam syuhada di dekat Gunung Uhud. Biasa jamaah umroh, jamaah haji itu pasti salah satu kunjungan ziarahnya adalah mendatangi para syuhada zuhud. Di sini dikatakan siapapun yang mengucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum. Pokoknya di sini dikatakan Mus'ab bin Umair, assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair. Meskipun dia sudah ada di dalam kubur, Rasulullah bersumpah dia akan menjawab salamnya orang yang bersalam kepada dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bisa berinteraksi langsung dengan yang hidup, tapi yang hidup tidak bisa merasakan. Walakinnakum la tash'urun. Kalian tidak bisa merasakan, tapi mereka bisa. Ketika bilang assalamualaikum wahai para syuhada Uhud, mereka jawab waalaikumsalam wahai santri Al-Munawwariyah, waalaikumsalam wahai jamaah umroh, waalaikumsalam wahai jamaah haji. Dijawab salam mereka. Ini sumpahnya Rasulullah. Sampai kapanpun, sampai kiamat terus mereka bisa menjawab. Kalau sudah kiamat ya sudah nggak ada orang. Jadi semuanya sudah urusan dengan Allah untuk hisab untuk hisab di akhirat. Ini sumpahnya Rasulullah. Hadis lainnya an Masrukin radhiyallahu an, dari Masruk semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Masruk, Sa'alna Abdallahi, Sa'alna telah bertanya siapa kami, Abdallahi kepada Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Bertanya tentang apa? An hadhil ayati, tentang ayat berikut. Allah berfirman, wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi Masruk ini tanya kepada sahabat Abdullah, wahai sahabat Abdullah, ada ayat begini, maksudnya gimana sih? Bunyi ayatnya itu begini, wala tahsabanna, dan sekali-kali janganlah menyangka siapa kamu, dan janganlah mengira siapa kamu, alladzina, pada orang-orang, kutilu, yang terbunuh, siapa alladzina, terbunuh fi sabilillahi, di jalan Allah. Jangan katakan apa, jangan mengira apa, amwata, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah mati. Jadi mereka yang terbunuh di jalan Allah jangan dikira mereka sudah mati. Bal ahyaun, akan tetapi mereka itu hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakuna, dan mereka mendapatkan rizki. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala, kemudian Abdullah berkata, ama inna qad sa'alna an dalik. Ama, sungguh, atau bisa juga kita arti
tidaklah, inna sesungguhnya kami, qad sa'alna telah bertanya siapa kami, andalika tentang pertanyaan kamu itu. Jadi kamu bertanya begitu kepada saya. Kami juga para sahabat pernah bertanya begitu juga kepada Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, arwahuhum, adapun ruh-ruh mereka para syuhada itu, fi jawfi tayri khudrin, mereka itu fi jawfi tayrin, di rongga atau perut burung, khudrin yang hijau, laha bagi jawf tayrin ini, qanadil terdapat lampu-lampu, konadil itu lampu template itu loh. Terdapat lampu-lampu template muallaqatun yang apa namanya? Muallaq. Itu seperti itu apa gimana itu? Tertancap. Nah, tergantung begitu maksudnya. Muallaqatun tergantung bil arsy, di ars. Tasrohu keluar atau berangkat apa toiri khudrin ini, minal jannati dari surga, haitsu sya'at kapan saja dia berkehendak. Jadi kapan saja mau keluar masuk itu bebas. Summa kemudian takwi kembali apa tayri khudrin ini, ila tilkal qanadil, kembali ke lampu template yang tergantung di ars itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Sekali lagi saya ingin mengatakan, di sini dijelaskan, awas lo kalian yang sudah punya keluarga yang sudah mati, takutlah kalian kepada Allah. Kasihan keluarga kita yang sudah mati, yang mereka itu adalah kaum mukminin khosoh. Perbuatan kalian itu kapan dan di mana saja diperlihatkan. Kalau kalian gak malu sama diri sendiri, malulah sama mbah-mbah kita yang sudah mangkat, yang sudah wafat. Mbah-mbah kita yang baik, yang termasuk golongan kaum mukminin as-saleh, yang termasuk kaum mukminin khosoh. Mereka itu diperlihatkan, ini lo cucu kamu di pondok, ini lo anak kamu, ini lo keluarga kamu, ternyata begini-begini aja kerjaannya, selalu bikin salah, selalu berbuat dolim. Malu mereka itu nak. Mbak-mbak kita malu. Sama dengan orang tua kalian ketika dipanggil oleh wali kelas atau kepala sekolah, ini lihat catatan anak kamu, laporan dari BP begini. Malu orang tua. Sama juga dengan begitu nak. Ruh-ruhnya kaum mukminin yang khosoh itu diperlihatkan. Tapi kalau yang diperlihatkan itu adalah amal kebajikan, amal-amal yang baik, ini anak cucu kamu, dia sergap ibadah, dia sergap ngaji, senang mereka, gembira mereka. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan mereka. Bukan cuma doa saja. Doa bagus, doa kalian bagus, hadiah ibadah, hadiah kalian beribadah kemudian menghadiahkan untuk mereka yang sudah mati, keluarga kalian, bagus. Tapi jangan itu saja. Pekerjaan kalian, amal ibadah kalian juga diperlihatkan. Malu. Dan ilmu-ilmu seperti ini, perhatikan, ilmu-ilmu seperti ini hanya mereka orang-orang yang beriman,
yang yakin dengan hadis Nabi, yang bisa percaya, dan itu tentunya dan bisa dipastikan adalah kalangan santri yang setiap hari terus menelaah Al-Quran, menelaah hadis Nabi. Selama Ramadan kita sudah berapa hadis Nabi yang kita telaah secara kuantitas pelajaran, secara harapan. Kita ini adalah orang-orang yang memang diarahkan menjadi kaum mukminin yang khosoh. Kita bukan orang muslim yang amah, bukan mukmin yang amanah. Orang tua kalian mondokin kalian tidak lain supaya kalian menjadi orang-orang yang solihin dan solehah, termasuk kaum mukminin yang khosoh, kaum mukminin yang pilihan Allah. Saya yakin sekali mbah-mbah kalian itu termasuk mukmin yang khosoh. Kalian ada di pondok, apalagi sampai menjadi hafidun atau hafidatul Quran, itu juga doa mereka, doa mbah-mbah kita, doa orang tua kita. Doa mereka pasti, ya Allah, mudah-mudahan saya punya keturunan yang termasuk ahlul Quran, termasuk ahlullah. Saya yakin itu termasuk doa mereka. Maka sekarang kalian dituntut, mana balasan kalian untuk mereka? Apakah kalian hanya bisa mempermalukan mereka? Apakah kalian tidak bisa membuat mereka senang? Faham maksud saya lagi? Faham maksud saya? Kalian yakin tidak dengan hadis Nabi ini? Kalian yakin tidak dengan keterangan dari Rasulullah bahwa mbah-mbah kita yang mukmin, yang khosoh itu diperlihatkan apa yang kalian lakukan di dalam pondok? Yakin apa boten? Siap memberikan kebahagiaan dan tidak bikin malu mereka? Amin Allahumma. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.